kan observasi di kelas-kelas kita. Pak kemarin dari sebelum ke sana Pak, sebelum ke kelas, saya ingin tahu nih Pak Anjas mau ngapain di kelasnya. Pertama, tujuan pembelajarannya Pak Anjas ini apa? Tujuan kedua, kebetulan saya mengajar nanti informatika, materinya itu tentang peramban dan subsidi. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar siswa-siswi itu bisa menggunakan dua aplikasi yang berbeda, yaitu peramban dan subsidi di kehidupan sehari-hari, atau pas nanti praktisnya mereka bisa tahu, oh ini tahu perbedaan dari peramban, apa sih peramban itu, apa sih mesin pencari itu, atau sistem itu. Siswa dapat membedakan Pak ya, peramban dengan Mesin pencari. Oke. Untuk di kelas nanti Pak, siswanya area pengembangan apa yang akan Bapak latih Pak? Adapun area pengembangan yang ingin saya latih, mungkin dari pertama pengembangan ini atau belajar atau pengembangan siswa. Ya, untuk siswanya apa yang mau dikembangkan dari siswanya? Mungkin pengembangan pertama dari materi dulu kan, materinya kan tadi peramban dan mesin pencari. Apa yang saya kembangkan kepada mereka itu bagaimana cara berpikir logis, matematis, kemudian ada yang namanya etika dan tanggung jawab digital ketika mereka menggunakan aplikasi ini. Karena ada beberapa peramban atau mesin pencari yang memang kalau kita langsung cari data itu langsung masuk kepada kata kunci tersebut gitu. Jadi tidak ada namanya filter, beda dengan Google gitu kan, karena ada beberapa nih mesin pencari yang memang tidak sebenarnya resmi, tapi kalau misalnya kita langsung cari apa yang kita inginkan, itu langsung cuma itu ya hal-hal negatif gitu ya, pasti kita nggak katakan. Dan itu saya ingin mereka bisa nih bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Seperti iklan-iklan yang dewasa itu. Benar. Kalau di Google kita kan masih bisa memantau atau ada filter tersendiri di Google. Bayangkan dengan aplikasi kayak Baidu, kemudian aplikasi dari kita gitu kan, itu kan agak susah tuh untuk memfilter hal-hal negatif. Makanya saya ingin mereka ada juga nih tanggung jawab dari pemanfaatan teknologi. Jadi jangan hanya memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pribadi, tapi harus ada tanggung jawab juga nih. Nanti siswa dikembangkan dari segi literasi digitalnya, baik dari logika analitisnya, sistematis mencarinya, sekaligus etika dalam menggunakan aplikasi digital itu Pak ya. Ada literasi digitalnya itu bagaimana mereka mengambil informasi-informasi yang telah mereka cari di internet. Kemudian ada etika teknologi, ada isu-isu nih pada teknologi tersebut seperti kayak hak cipta, privasi, dari yang apa mereka yang cari di tempat, tanggung jawab sosial, mereka harus bertanggung jawab sosial dari penggunaan teknologi tersebut. Kemudian ada game pengembangan, yaitu bagaimana nanti mereka bisa memanfaatkan teknologi ini di kehidupan sehari-hari mereka sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ini. Kemudian ada lagi pemecah masalah atau problem solving. Itu nanti mereka saya ingin menganalisis siswa, jadi saya ajarkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta melakukan solusi yang akan diimplementasikan pada teknologi. Kemudian ada pengembangan solusi juga, proses dari mendefinisikan masalah hingga merancang serta menuju dari solusi tadi, sama tantangan. Ada tantangan nih, jadi mereka langsung praktek. Mereka kasih masalah, mana mencarinya dengan bantuan alat seperti tadi ya. Selanjutnya Pak, strategi yang Bapak siapkan apa ya Pak? Untuk selama pembelajaran. Strategi sih metode ya, atau pengajaran persiapan pasti yang pertama ada visual, proyektor ya, kemudian ada auditori juga, sama kinestetik beda. Benar, jadi langsung learning by doing lah, mereka langsung pakai situ. Sama untuk tugas dan kegiatan ya pasti ada berbasis proses, sama tugas bertingkat kan banyak berprestasi, karena ada beberapa yang anak langsung paham apa yang
jalan gitu kan, karena kan apa namanya, kecepatan masuk setapak ilmunya kan beda-beda. benar. Jadi nanti pentingkan nih saya kasih nanti untuk pengembangan tugas sama kegiatan mereka. Jadi nggak semua saya ratakan ini langsung cari ini langsung cari, enggak. Ini langsung saya akan clearing dulu nih. Mereka sudah sampai mana nih pemahamannya? Apakah sudah sesuai sama yang apa yang diberikan atau masih ketinggalan beberapa step? Hebat Pak, saya tuh penasaran pengen cepat masuk biasanya. Boleh Pak. Oke, nanti ketika saya masuk Pak, anggap saja saya tidak ada, Bapak ngajar aja seperti biasa dengan nama, sesuaikan dengan MPP yang sudah Bapak susun kemarin, jadi tidak menjadi gangguan dalam pembelajaran Bapak, kehadiran saya. Mungkin itu aja Pak, nanti kita siapkan langsung di kelas. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih sehat? Sehat. Ada yang tidak turun? Ada. Apa yang tidak turun? Berarti. Banyak ya. Ada 3 orang. Nabi, Indro sama Purkon. Kalau ini kenapa? Izin, sakit atau apa? Melati apa? Indro, izin. Kalau Purkon apa? Oke, kita lanjutkan materi kita. Kita hari ini belajar tentang peramban dan search engine. Peramban dan search engine. Dimana tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian nanti tahu ke depannya pas di prakteknya apa sih perbedaan dari peramban dan juga perbedaan dari search engine atau mesin pencari. Jadi itu dua hal atau dua fitur yang berbeda ketika kalian menggunakan yang namanya komputer atau laptop atau misalnya penggunaan HP. Karena di HP juga ada yang namanya peramban dan mesin pencari. Nah, ketika nanti praktek untuk ini peramban dan mesin pencari, kalian harus tahu juga bagaimana cara mengetikkan keyword atau kata kunci, cara memasukkan password dan sebagainya agar tidak diketahui sama orang lain. Karena bisa saja kedepannya akun-akun kalian atau media sosial kalian itu akan dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kan harus hati-hati dalam menggunakan yang namanya peramban dan mesin pencari. Silakan dibuka di bagian bab 3 yang bagian C, peramban dan mesin pencari atau search engine. Ada Google Slide materinya. Sudah semua? Sudah. Tulisannya warna kuning sama warna hijau. Kita langsung ke slide 2 ya. Peramban. Peramban adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses informasi di internet. Ada triple W, itu singkatan, namanya itu World Wide Web. Nah, saat akan mengakses server web, kita harus menuliskan alamat di address bar. Address bar itu ada gambarnya warna hitam ini, ada address bar. Bagian atas kalau misalnya kita buka yang namanya peramban. Nah, ini adalah salah satu contoh address bar dari peramban. Ada yang familiar dengan yang peramban yang warna hitam ini? Dengan address bar yang warna hitam ini, ada yang familiar? Ada yang tahu ini dari peramban apa nih? Yang warna hitam ini? Ya, Google Chrome. Jadi tampilannya Google Chrome, address barnya seperti ini. Ya. Dan lanjut ke slide 3. Nah, di address bar tadi yang warna hitam tadi yang paling atas Google Chrome tadi, ada beberapa fitur-fitur yang bisa diakses dengan mengklik icon atau tombol-tombol berikut. Yang pertama, nomor 1 ada bash.
Anjas sesuai yang sudah saya observasi, Anjas sudah sangat baik dalam menanyakan ke siswa, terus berpindah dari kelas ke luar kelas untuk mencari suasana baru saat pembelajaran, terus ditambah tadi anak-anaknya sudah aktif dan bertanya juga sama bapak mereka mengalami kendala dalam menggunakan Chromebook. Oke, untuk saya ingin tanya nih Pak, dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kira apa sih yang miss waktu pembelajaran? Kurang ya pelajaran saya kan informatika itu ini karena kebanyakan praktek jadi untuk komunikasi sama saya dengan siswa itu ada komunikasi saya cuma di awal cuma memberikan petunjuk keterangan dari sebelumnya siswanya kalau siswanya yang mereka masih belum sendiri jadi Kalau berdasarkan dari hasil LKPD yang dikerjakan siswa itu bagaimana menurut Bapak? LKPD sesuai dengan petunjuk mereka sudah baik banget mengerjakan sudah untuk kami LKPD per individu ya kita ekspor sendiri kita kreatif Berarti untuk dari prosesnya mungkin Pak Anjas masih terganggu, tapi kalau berdasarkan hasilnya sudah cukup memuaskan Bapaknya. Oke, mantap Pak. Untuk selanjutnya Pak, rencana tindak lanjut Bapak untuk memperbaiki yang kurang-kurang tadi atau yang kurang belum maksimal tadi bagaimana ya? untuk kedepannya karena saya ingin tetap berinteraksi dengan mereka walaupun dengan banyak praktek saya mungkin akan menggunakan sistem tanggung jawab kelompok ketimbang sistem tanggung jawab dengan mereka aktif bertanya dengan mereka juga aktif menjawab dan saya rasa mungkin interaksi itu akan lebih berjalan lagi lebih enak lagi ketika di kelas jadi nggak ada miss-miss lagi di kelas itu jadi kita akan memberikan mereka memberikan mereka kemampuan untuk Penguasaan gitu. Bersama teman-teman. Oke, mantap ya. Nah, sahabat saya mau lihat perkembangan Bapak setelah mendapatkan observasi ini, terus merubah tadi memperbaiki komunikasi dengan siswa sehingga siswa sama Bapak itu terjadi interaksi yang lebih sering lagi. Untuk baik tugasnya, alhamdulillah Bapak memang sudah menyampaikannya dengan sangat baik. Jadi siswa dapat mengajarkan LKPD-nya dengan tuntas dan baik. Oke, mungkin itu aja Pak. Next kesempatan mungkin saya bisa observasi lagi untuk melihat apa yang sudah Bapak rencanakan tadi untuk perbaikan pembelajaran Bapak. Ya, sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.